Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindra Kabalakoswa dari kelas TMK 2B dengan NIM 24143045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari mini skripsi yang berjudul Perancangan Poros, Pasak, dan Pemilihan Bearing Literatur Perancangan Pompa Sentrifugal P2941. Kita awali dengan pendahuluan, yaitu latar belakang dari mini skripsi tersebut adalah pompa sentrifugal merupakan peralatan penting dalam industri migas. Kinerja pompa sangat dipengaruhi oleh desain poros, pasak, dan bearing. Banyak kegagalan pompa terjadi akibat perancangan komponen yang tidak sesuai beban operasi, sehingga muncul getaran, kausan, dan penurunan efisiensi. Berdasarkan studi literatur pompa P2941 di Pertamina RU 3 Pelaju, penelitian ini fokus pada evaluasi dan perancangan ulang poros, pasak, dan pilihan bearing untuk meningkatkan keandalan dan umur operasi pompa. Nah, setelah itu lanjut pada rumusan masalah. Pertanyaan penelitian pertama, bagaimana menentukan dimensi poros dan pasak yang sesuai berdasarkan beban kerja pompa sentrifugal? Yang kedua, bagaimana metode pemilihan bearing yang tepat berdasarkan kondisi operasi dan beban yang bekerja pada poros? Tiga, apakah hasil perancangan poros pasak dan pemilihan bearing telah memenuhi standar kekuatan dan keamanan mesin? Lanjut pada tujuan penelitian. Yang pertama adalah perancangan poros dan pasak. Yang kedua adalah pemilihan bearing. Dan yang ketiga adalah evaluasi kelayakan. Lanjut pada data input utama sistem pompa P2941. Yang pertama adalah daya motor 1,611 kW. Yang kedua adalah putaran poros 1470 rpm. Lanjut pada jenis fluida hot water, yaitu material poros S45C, itu kecepatan tarik 58 kg per milimeter persegi, berat impeller 515 kg, yaitu berat kopling adalah 43 kg, itu faktor koreksinya adalah 1. Nah, di sini ada dimensi geometri, yaitu yang pertama adalah jarak impeller ke bearing, yaitu 147,605 mm. Yang kedua adalah jarak bearing ke bearing, yaitu 134,35 mm. Jarak kopling ke bearing adalah 74,75 mm. Dan terakhir adalah panjang poros total yang bernilai 356 mm. Setelah itu yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada diagram alir perancangan. Nah, diagram alir penelitian dimulai dari pengumpulan literatur sebagai dasar teori. Selanjutnya dilakukan perhitungan perancangan poros, kemudian perancangan pasak sebagai penghubung poros-poros impeller. Nah, tahap berikutnya adalah pemilihan bearing yang sesuai dengan beban dan kondisi operasi. Seluruh proses ini memastikan hasil perancangan memenuhi kebutuhan tekanan pipa. Nah, untuk diagram alirnya bisa dilihat pada gambar yang tersedia tersebut. Setelah itu ada diagram alir perancangan poros, pasak, dan bearing. Nah, di sini ada 3 diagram alir. Yang pertama adalah diagram alir perancangan poros, yang kedua adalah diagram alir perancangan pasak, dan terakhir adalah diagram alir perancangan bearing. Nah, untuk bagaimana diagram alirnya bisa dilihat pada 3 gambar yang tersedia. Nah, lanjut pada perancangan poros. Yang pertama adalah daya rencana yang memiliki hasil 16,11 kW. Lanjut pada momen puntir. Di sini dapatkan hasil 10.674 kg mm. Nah, setelah itu ada material poros dengan jenis S45C atau baja karbon konstruksi mesin. Ini kekuatan tariknya adalah 58 kg per milimeter persegi. Nah, yang ketiga adalah safety factor. Nah, dapatkan safety factor yang pertama adalah 6, yang kedua adalah 2. Nah, lanjut pada tegangan geser yang diizinkan didapatkan hasil sebesar 4,83 kg per milimeter persegi. Nah, lanjut pada faktor koreksi. Faktor koreksinya di sini untuk momen lentur dapatkan 1,5, untuk torsinya dapatkan 2,0. Selanjutnya adalah diameter poros minimum. Di sini didapatkan hasil 28,33 mm. Yaitu spesifikasi poros yang digunakan adalah diameter minimum perhitungan ada 28,33 mm.
Nah, setelah itu diameter yang digunakan 35 mm, panjang totalnya adalah 356 mm. Untuk materialnya adalah S45C dengan berat poros 26,72 kg. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, sekarang kita ada pada verifikasi kekuatan poros, di mana pada verifikasi kekuatan poros ini kita mengidentifikasi apakah hasil perhitungan kita itu salah atau benar. Yang pertama adalah hasil pengujian kekuatan. Yang pertama, tegangan geser didapatkan hasil 2,56 kg per milimeter persegi, di mana ini lebih kecil dari 4,83 kg per milimeter persegi yang berstatus aman. Lanjut pada defleksi butiran, dapatkan hasil 0,178 derajat, di mana ini lebih kecil dari 0,25 per meter yang status aman. Lanjut pada lenturan poros dengan hasil 0,0016 mm yang lebih kecil dari 0,35 mm yang di sini juga berstatus aman. Lalu pada analisis kecepatan kritis. Nah, di sini ada kecepatan kritis komponen. Yang pertama adalah kecepatan kritis impeller, di mana hasilnya adalah 17.447,59 rpm. Yang kedua adalah kecepatan kritis kopling, di mana dengan hasil 28.125,76 rpm. Dan yang ketiga adalah kecepatan kritis poros dengan hasil 13.056,3 rpm. Nah, itu adalah kecepatan kritis keseluruhan atau NCO. Nah, di sini NCO kita mendapatkan hasil 10.453 rpm. Itu adalah rasio kecepatan operasi dengan hasilnya 0,14. Nah, di sini 0,14 lebih kecil dari 0,6. Nah, yang dimana ini sangat aman. Setelah itu, kita lanjut pada slide berikutnya adalah perancangan pasak impeller. Nah, pertama adalah spesifikasi pasak impeller. Di sini ada ukuran nominal D kali H, yaitu 12 kali 8 mm. Itu adalah lebar pasak, yaitu 12 mm. Yaitu tinggi pasak 8 mm. Kedalaman alur poros, yaitu 5 mm. Kedalaman alur naf, yaitu 33 mm. Panjang kerjanya adalah 28 mm dengan material S45CD dengan kekuatan tarik 60 kg per milimeter persegi. Nah, ini adalah uji kelayakan dimensi. Rasio lebar pasak terhadap diameter poros, di sini kita dapatkan hasil 0,34, di mana dengan hasil tersebut lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 0,35, di mana ini lolos uji dan aman. Itu rasio panjang kerja terhadap diameter poros. Di sini dapatkan hasil 0,80 yang juga lebih besar dari 0,75 dan lebih kecil dari 1,5. Di mana ini juga lolos uji. Itu kesimpulan pasak impellernya adalah daya tangan sialnya adalah 609,957 kg. Nah, setelah itu ada tegangan geser lebih kecil dari 5 kg per milimeter persegi, yaitu rasio B per DS adalah 34. Nah, dengan setelah itu rasio LK per DS yaitu 8. Nah, di sini semua memenuhi semua kriteria desainnya. Lanjut pada perancangan pasak kopling. Di sini dengan spesifikasi pasak kopling yaitu ukuran nominal 14 kali 9 dengan lebar pasak 14 mm dengan tinggi pasak 9 mm dengan kedalaman alur poros 55 mm dengan kedalaman alur naf 58 mm, panjang kerja 36 mm dan material S45CD. Kekuatan tariknya adalah 60 kg per milimeter persegi. Nah, ini ujian kelayakan dimensi. Di sini ada rasio lebar pasak terhadap diameter poros dengan hasil 0,35, di mana ini lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 0,35, yang berarti ini lolos uji. Itu rasio panjang kerja terhadap diameter poros dengan hasil 0,90, yang dimana lebih besar dari 0,75 dan lebih kecil dari 1,5, di mana ini juga lolos uji. Setelah itu ada kesimpulan pasak impeller. Yang pertama adalah gaya tangan sial dengan hasil 533,712 kg. Setelah itu ada tegangan geser dengan nilai kurang dari 5 kg per milimeter persegi.
Satu ada rasio B per DS dengan hasil 35, yaitu adalah rasio LK per DS dengan hasil nilai 90. Nah, ini semua memenuhi semua kriteria desainnya. Setelah itu yaitu pemilihan bearing yang di sini ada perhitungan beban statis dan dinamis. Ya, bearing yang terpilih adalah SKF 6011 dengan spesifikasi yang pertama adalah tipe deep groove ball bearing, yaitu seri 6011, diameter dalam 55 mm, diameter luar 100 mm, lebar 21 mm, dengan kapasitas beban dinamis 30.491,812 Newton dan kapasitas beban statis yaitu 2.115,99 Newton. Di sini dia memiliki umur operasi 17.520 jam atau sama dengan 2 tahun. Itu adalah perbandingan dengan hasil perhitungan. Pertama adalah beban dinamis, di mana dengan hasil 2.637,44 Newton, di sini dengan status aman. Itu adalah beban statis 2.115,99 Newton. Di sini juga aman. Nah, ini adalah ringkasan hasil perancangan dari poros, pasak, impeller, pasak kopling, dan pemilihan bearingnya juga. Nah, di sini tabel kompresif hasil desain. Yang pertama adalah poros dengan diameter 35 mm dan panjang 356 mm. Nah, itu dimensi utamanya dengan geser 2,6 kg per milimeter persegi, refleksi 0,178 derajat, benturan 0,0016 mm, kecepatan kritis 10.453 rpm, dan material S45C dengan kekuatan tarik 58 kg per milimeter persegi, dan sini semuanya lolos ujinya dengan kekuatan, kekakuan, kecepatan kritis semuanya juga lolos. Nah, lanjut pada pasak impeller, di sini spesifikasinya adalah 12 kali 8 mm, panjang kerjanya adalah 28 mm dengan dimensi utama gaya tangensial 609,96 kg, rasio B per DS-nya adalah 0,34, rasio LK per DS-nya adalah 0,80 dengan material S45C per D, lalu dengan kekuatan tarik 60 kg per milimeter persegi. Di sini semua juga lolos standar. Yang pertama adalah geser dan geometri. Setelah itu lanjut pada pasak kopling. Di sini dapatkan spesifikasi 14 kali 9 mm, panjang kerja 36 mm, satu dengan gaya tangensial 533,71 kg dengan rasio B per DS 0,35 dengan rasio LK per DS 0,90. Nah, di sini dapatkan material S45CD dengan kekuatan tarik 60 kg per milimeter persegi. Nah, di sini semua juga lolos standar dari geser dan geometri, sama dengan yang pasak impeller karena juga sama-sama pasak. Nah, di sini yang terakhir adalah bearing. Di sini dapatkan spesifikasi SKF 6011 dengan tipe deep groove ball. Nah, untuk dimensi utamanya adalah diameternya adalah 55 mm dengan beban radial 29,29 kg dengan beban aksial 252,45 kg dan umur 17.520 jam. Nah, itu materialnya adalah bearing steel dan di sini juga memenuhi semua kapasitasnya. Yang pertama adalah statis, dari dinamis, itu dari kekuatannya selama 2 tahun juga sudah memenuhi. Nah, di sini ada bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil perancangan, dimensi poros diameter 35 mm dengan panjang 356 mm menggunakan material S45C dan pasak impeller 12 kali 8 kali 28 mm serta pasak kopling 14 kali 9 kali 36 mm menggunakan material S45C D telah ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja pompa. Semua komponen memenuhi kriteria kekuatan dengan tegangan geser
defleksi, dan rasio dimensi sesuai standar DIN 6885 dan JIS G4501. Nah, dengan bearing melakukan perhitungan beban statis ekuivalen 143,80 kg dan beban dinamis ekuivalen 268,152 kg. Hasil pemilihan adalah bearing SKF 6011 dengan diameter dalam 555 mm yang mampu menahan beban operasional dengan umur pakai selama 17.520 jam atau 2 tahun. Nah, hasil verifikasi menunjukkan seluruh rancangan memenuhi standar kekuatan dan keamanan mesin dengan kecepatan kritis 10.453 rpm atau rasio 0,14 detik putaran operasi. Peran ini layak diimplementasikan pada pompa sentrifugal P2941 di PT Pertamina RU 3 pelaju. Nah, ini sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.